Selamat datang di channel Promkes RSUD Sukamara. Senyumku, permataku. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat pagi. Mohon izin, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan di Poli ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari ini kami dari Promosi Kesehatan bersama dengan Dr. Tuti akan bercerita sedikit tentang pneumonia. Apa itu pneumonia? Nanti akan dijelaskan sama Dr. Tuti ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Tuti. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dr. Tuti. Saya dokter umum di sini. Di sini saya mau menyampaikan atau berbagi sedikit informasi mengenai pneumonia. Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata dari pneumonia atau istilah dari kita adalah radang paru-paru atau paru-paru basah. Mungkin pernah dengar ya. Nah, paru-paru basah ini sebenarnya beda dengan TBC. Kalau kita kan biasa kita dengar TBC itu ada flek atau ada bercak di paru-paru ya. Nah, itu beda sebenarnya dengan pneumonia atau paru-paru basah ini. Nah, seperti apa sih paru-paru basah atau kita kenal dengan pneumonia? Pneumonia itu nama istilah medis atau nama penyakit di kedokteran gitu. Jadi, coba kita buka slide-nya, Kak. Oke, nah pneumonia itu dikenal dengan radang paru-paru di paru-paru itu sendiri. Nah, itu adalah infeksi yang penyebabnya adalah paling sering adalah virus, bakteri, atau jamur. Nah, kita tahu kalau kita tarik oksigen atau tarik udara kan lewat hidung masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu jika dia ada infeksi, dia akan menyebabkan muncul ada cairan di paru-paru, entah dia nanah atau cairan biasa seperti itu. Nah, kalau misalnya di paru-parunya terisi cairan, itu akan menyebabkan oksigen yang kita hirup, udara yang kita hidup ke paru-paru itu juga berkurang. Nah, itu akan menyebabkan kita menjadi sesak napas. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, pneumonia atau radang paru-paru ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa, anak-anak, bayi, atau siapapun yang bisa terinfeksi. Paling sering yang mungkin kita sering lihat itu adalah pada orang anak-anak ya, atau pada orang tua yang udah lanjut usia gitu. Oke, lanjut. Nah, gejalanya seperti apa? Nah, gejalanya pada orang dewasa atau pada anak-anak sebenarnya gejalanya sama tanda-tandanya. Pertama adalah dari batuk berdahak. Mungkin buat Bapak Ibu batuk berdahak itu biasa saja ya, biasa atau tidak perlu dikasih obat. Sebenarnya memang tidak perlu dikasih obat jika kita tidak mengalami demam atau sesak napas. Nah, paling khas pada pneumonia atau radang paru-paru ini, paru-paru basah ini adalah dia paling khas adalah sesak napas karena oksigen yang masuk ke paru-paru kita itu udah berkurang. Jadi kita untuk napas aja susah karena udah ada cairan kan. Makanya kita sesak napas. Nah, pada pneumonia ini gejalanya adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. 3 gejala ini sebenarnya sama pada anak-anak atau orang dewasa.
Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu lihat kok anak ini udah dikasih obat, Bapak Ibu beli di apotik kok enggak sembuh-sembuh, obat apa anak ini kan, udah dikasih obat batuk, tapi kok nggak sembuh batuknya, kok makin parah dahaknya, kok napasnya kayak makin tariknya makin kuat gitu ya. Ya ngos-ngosan, nah mungkin Bapak sering mendengarnya ya, udah selain ngos-ngosan kok napasnya kayaknya, dia kalau pada anak atau bayi ya, kelihatan jelas sekali dia narik napasnya di perutnya itu dalam sekali. Nah itu pada anak, itu khas sekali. Nah pada orang tua mungkin kalau itu lebih gampang ya, orang tua pasti bilang saya manggah katanya kan. Nah itu sebenarnya udah mulai tanda sesak napas. Kalau anak kecil kan susah kan ditanya ini manggah atau enggak, dia nggak bisa jawab karena dia nggak ngerti. Nah mungkin kalau orang tua lebih gampang, kalau dia sesak napas kita bisa tahu, oh ini harus diperiksa, dikasih obat. Nah kalau mungkin kalau dari Bapak Ibu kan bisa beli sendiri di apotik obatnya kan. Tapi tidak semua obat antibiotik yang dibeli di apotik semuanya bisa diobati untuk pneumonia atau radang paru-paru. Jadi kalau memang ternyata Bapak belum mau nih bawa periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, boleh aja sih sebenarnya coba dulu pakai obat beli sendiri. Tapi kalau misalnya udah dicoba diminumkan 1-2 hari nggak membaik ya segera diperiksakan ya Bapak Ibu. Terus selain itu gejala yang paling sering selain ada demam, batuk berdahak, kemudian ada sesak napas, ada gejala lain juga pada anak itu adalah paling sering kejang. Jadi kalau misalnya demamnya udah di bawah 5 tahun umur anaknya, demamnya tidak tertangani, udah dikasih obat demam tidak turun, nah itu bisa jadi anaknya bisa mengarah ke kejang juga. Jadi kalau kejang itu kita juga harus cari penyebabnya. Kenapa ini anak tiba-tiba kejang? Karena tidak mungkin anak kalau udah kejang dengan demam berarti ada tanda infeksi. Jadi tidak boleh dibiarkan di rumah ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita tahu anak ini terutama pada anak ya. Bagaimana kita tahu anak ini sesak napas? Kalau pada ibu-ibu tahu ya, ini gimana nih anak kok napasnya cepat sekali, mungkin tahu ya Bu. Ini kayaknya udah tidak benar, ini napasnya udah cepat sekali. Nah kita ada hitungannya Bapak Ibu. Kalau untuk umur di bawah 2 bulan, kita ada hitungannya kurang dari 60 per menit. Jadi hitungannya kita hitung dalam 1 menit, berapa kali ini napasnya dan narik napasnya, seperti itu. Kalau udah sampai lebih dari 60 menit, berarti sudah ada sesak napas, seperti itu. Nah, setiap tahun untuk hitungan napasnya itu berbeda-beda. Paling sering kita ada patokannya, kalau udah 2 bulan sampai 11 bulan, itu normalnya adalah 50 kali per menit, seperti itu. Kalau setelah itu kalau udah lebih dari 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun nanti ada pelan-pelan dia narik napas yang normal itu mulai turun 40 kali, 30 kali, 20 kali seperti itu. Cuman kan kalau pada anak-anak makin besar kan makin gampang ditanya ya, ini susah nggak napasnya, biasanya seperti itu. Nah paling khas yang kata Bapak tadi, kalau pada anak yang radang paru-paru itu suka ada bunyi grog-grog juga paling khas kalau pada anak-anak. Dia kalau napas ada bunyi ngik, seperti itu, atau bunyi ada kayak grog-grog. Kalau pada bayi, ya itu paling khas sekali. Jika dia disertai dengan batuk atau dengan berdemam, berarti sudah curiga ada infeksi di paru-paru. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, lanjut Mbak. Nah, siapa saja sih yang bisa terkena infeksi paru-paru atau radang paru-paru ini adalah paling sering pada orang dewasa adalah orang-orang tua yang kekebalan tubuhnya sudah mulai berkurang. Orang-orang tua itu seperti apa? Orang-orang yang paling sering umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Nah, itu orang-orang lanjut usia yang kekebalan tubuhnya kita suruh olahraga juga sudah tidak bisa. Berarti kan sudah lemah semua fungsinya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang punya kebiasaan merokok. Jadi orang-orang yang punya kebiasaan merokok itu dia kan sudah narik asapnya masuk ke paru-paru ya Bapak. Nah itu sebenarnya sudah beresiko untuk menyebabkan terjadi infeksi. Karena kita nggak tahu cara pembuatan puntung rokok itu apakah bersih atau tidak, seperti itu. Kan itu kita hirup, kita masukkan ke paru-paru, berarti kan mudah menyebabkan adanya zat-zat yang masuk ke paru-paru, seperti itu. Kemudian yang paling sering pada anak-anak itu adalah vaksinasi atau imunisasi. Kenapa pemerintah menganjurkan semua anak wajib diimunisasi? Adalah kita untuk mencegah terjadinya infeksi pada anak.
Karena semua anak kalau kita suruh jangan demam itu kan tidak bisa. Nah, salah satu mencegahnya biar tidak terinfeksi adalah dengan imunisasi, seperti itu. Jadi paling sering anak yang tidak diimunisasi itu lebih mudah kena sakitnya dibandingkan anak yang diimunisasi. Kemudian kalau pada anak yang kekurangan gizi atau berat badannya rendah, yang seharusnya dia umurnya berat badannya tidak sesuai dengan umur, kelihatannya dia kurus sekali tapi kok umurnya udah tua. Nah, kita curiga jangan-jangan dia kekurangan gizi seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak yang kekurangan gizi seperti ini, dia infeksinya lebih mudah. Selain dari infeksi radang paru-paru, dia juga lebih mudah terkena infeksi yang lain. Nah, penyebab yang lain juga, faktor risiko lain lagi adalah penyakit penyerta. Jadi anak ini punya infeksi HIV atau campak. Nah, kenapa saya bilang ada campak? Ini salah satunya adalah karena anak itu kekurangan imunisasinya tidak lengkap. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana mencegahnya biar kita tidak terkena infeksi paru-paru atau radang paru-paru seperti ini? Kita harus membiasakan untuk pola hidup sehat. Pertama adalah rutin olahraga. Jadi dengan olahraga kita akan gampang untuk menaikkan kekebalan tubuh. Jadi kan lebih banyak beraktivitas. Lari Bapak Ibu hanya perlu jalan rutin setiap hari 30 menit, sebenarnya itu udah hitungannya olahraga. Tapi jalannya ya jangan setiap 10 menit jalan berhenti ngobrol dulu dengan temannya, itu tidak boleh Bu, itu bukan masuk hitungan olahraga. Jadi olahraga yang dimaksud kita ini adalah kita harus dihitung dalam 30 menit itu setiap hari harus jalan dengan jam yang sama, dengan konsisten. Jika jalan ya jalan selama 30 menit seperti itu. Kemudian jika slide sebelumnya, kemudian memakai masker. Buat orang dewasa lebih gampang jika dia ada batuk, berdahak, dan kita curiga kita akan menularkan ke orang lain. Sarannya berarti harus pakai masker biar tidak menularkan ke anak-anak atau keluarga. Oke. Kemudian konsumsi gizi bergizi atau seimbang seperti itu. Nah, imunisasi pada orang dewasa sebenarnya ada imunisasi untuk mencegah terjadinya pneumonia juga. Nah, kita sarankan adalah pada orang-orang yang lanjut usia atau kekebalan tubuhnya rendah seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana untuk mencegah anak-anak biar tidak terjadi infeksi radang paru-paru? Sebenarnya pencegahannya sama dengan orang dewasa. Cuman penularan paling sering pada anak-anak infeksi paru-paru ini adalah berasal dari orang dewasa. Jadi sarannya orang dewasa jika memang mau memegang anak-anak ya harus cuci tangan dulu biar tidak terinfeksi seperti itu. Kemudian imunisasi. Nah, untuk mencegah pada terjadi infeksi radang paru-paru pada anak-anak itu sebenarnya sudah ada jadwalnya dari pemerintah. Imunisasi untuk mencegah terjadinya pneumonia pada bayi ya, yang umurnya 2 bulan biasanya itu sudah dijadwalkan 2 bulan, 4 bulan itu ada jadwal untuk suntik imunisasi untuk mencegah terjadinya pneumonia. Nah, bagaimana dengan anaknya yang mau diimunisasi tapi sudah telat? Itu sebenarnya bisa dikejar ya Bapak Ibu. Jadi dikejar imunisasinya, dibawa ke puskesmas, nanti dilihat imunisasi mana yang bisa disuntikan kepada anaknya, seperti itu. Kemudian pengobatannya apakah semua anak pneumonia harus dirawat inap? Nah, semua yang radang paru-paru apakah perlu dirawat inap? Sebenarnya tidak. Nah, dia ada yang anak yang atau orang dewasa yang kita curiga atau kita lihat, kita periksa dan dia ke pneumonia atau radang paru-paru, bisa dirawat jalan atau pulang jika orang itu tidak sesak napas. Kemudian makan minumnya masih bagus. Kemudian setelah dikasih obat demam ternyata sudah membaik, hanya tinggal sisa batuk berdahaknya saja. Itu sebenarnya bisa dirawat jalan, jadi tidak perlu dirawat inap. Nah, pada kondisi apa pada anak-anak atau orang dewasa yang perlu dirawat inap? Seperti pertama yang paling khas adalah sesak napas. Berarti kalau sesak napas berarti kan butuh oksigen ya Bapak, Ibu. Nah, itu harus kita rawat inapkan.
Nah, selain itu demamnya tidak berhenti atau tidak turun setelah kita kasih obat demam seperti itu. Kemudian jika rawat inap sampai harus dikasih oksigen, berarti kan cairan yang ada di paru-paru kemungkinan sudah banyak. Berarti kita butuh diberikan tambahan obat seperti diuap atau di nebulizer seperti itu untuk mengurangi dahak yang ada di dalam paru-parunya atau di tenggorokan saluran pernapasannya seperti itu. Oke, untuk lama pengobatannya atau lama rawat inapnya sebenarnya tidak lama, tergantung dari lama pemberian antibiotiknya. Jika gejalanya atau kondisi sesak napasnya sudah mulai berkurang, sebenarnya sudah bisa dipulangkan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Pagi. Baik, terima kasih Dokter Tuti. Boleh tepuk tangan untuk Dokter Tuti, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih, luar biasa sekali materinya hari ini. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Misalnya apa sih bedanya asma dengan pneumonia, kan sama-sama sesak napas tuh. Nah, ada nggak kira-kira yang ditanyakan? Silahkan, hari ini kami punya 3 door prize nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk Bapak atau Ibu yang mau bertanya gitu. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Baik, Ibu, saya yang kesana aja Bu. Oh ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Mariana. Ibu Mariana, pertanyaannya Bu. Pertanyaan ini kan anak saya ada gejala asma. Ini dia sering diuap. Ini sudah kelas 5 SD dia. Itu diuap itu batasnya tuh sampai umur berapa gitu Bu? Apa melihat penyakitnya kalau udah mulai agak sembuh-sembuh dikit itu udah nggak perlu diuap atau bagaimana itu Bu? Oke, terima kasih itu aja. Ya. Langsung ya Dok ya? Oh ya, Aja, ini untuk makasih, asma ya Bu. Jadi sebenarnya kondisi pada asma itu kan asma adalah bawaan dari lahir ya. Berarti dari keluarganya memang ada riwayat asma. Nah, pada kondisi asma sebenarnya ini kalau alergi batuk sedikit dia udah mulai asma kambuh. Nah, pertanyaan dari Ibu kan apakah kalau sudah tidak asma lagi obatnya dilanjutkan atau tidak? Nah, tergantung Bu. Kalau memang anaknya sudah pencetusnya atau misalnya Ibu sudah bisa menghindari faktor penyebab kenapa anaknya asmanya sudah bisa dihindari. Nah, sebenarnya itu harus dipantau lagi di setiap periode. Ini obatnya perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, cuman terkadang kalau misalnya tidak dilanjutkan, kalau misalnya ternyata kena debu sedikit, kambuh lagi asmanya. Itu agak susah sebenarnya dihentikan pengobatan pada pasien asma. Obat yang diberikan itu sebenarnya obat untuk mengurangi gejala. Jadi dia tidak mengobati full asma biar sembuh, sebenarnya tidak. Karena itu asmanya dari lahir. Iya, jadi nggak akan bisa disembuhkan full. Kita kasih obat itu adalah obat untuk mengurangi gejala biar tidak memberat, seperti itu. Apa itu nanti kalau dia sakit itu perlu diminta diuap lagi gitu Kak Bu? Nah, tujuan uap itu kan untuk mengurangi biar tidak memberat kan. Kan obatnya itu kan ada obat asma itu kan ada yang hanya spray, ada diuap. Nah, spray itu sebenarnya sama prinsipnya pengobatannya dengan uap. Cuman uap itu kan lebih cepat dibantu dengan mesin. Nah, kalau udah dispray tidak membaik, saran saya ya harus diuap. Seperti itu. Kalau tidak diuap kasihan anaknya sesak terus seperti itu Bu. Oke. Membantu Ibu? Iya paham Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih dengan Ibu Mariana ya tadi ini ya Bu ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Kami masih punya 2 door prize lagi nih. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira Pak aja Ibu mungkin? Ya, bagaimana kira-kira? Oh ya, Ibu siapa Bu? Silakan Bu pertanyaannya. Itu Bapak sana kan. Mau di Oh iya, Bapaknya. hanya juga apa? Bu, nanya, bapak saya nih sering asma atau mangkak gitu. Iya. Tapi sering datang, saya minum obat,
hilang gitu. Setahun 2 tahun datang lagi katanya keturunan gitu. Oh iya. Ya, yang mau ditanyakan? Ya, baik silahkan Ya. ditambahkan. Iya, kalau emang asma itu keturunan, Bu. Jadi kalau dari dari bapaknya asma, mungkin dari ibu ada pasti akan kena asma juga. Saya bapak asma, ibu juga asma. Berarti anaknya 50% kemungkinan bisa terkena asma seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu pengen bapaknya asmanya bisa sembuh ya tidak bisa, Bu. Karena itu dari lahir, dari hamilnya emang udah ada gitu. Seperti itu. Kalau bapaknya kambuhnya setahun sekali, berarti kan lumayan jarang ya, tidak terlalu memberatkan keluarga. Berarti sepertinya sudah mulai terkontrol seperti itu. Batuknya aja. Ya, kalau pada asma itu emang khasnya adalah batuk, karena pasti ada pencetusnya, Bu. Penyebab maksudnya yang merangsang asmanya kambuh seperti itu, entah dia alergi atau apa. Oh iya, habis baterainya. Gitu sih. Mungkin dari kalau bapak kandungnya asma dan neneknya juga asma, ada kemungkinan dari ibu atau dari cucu bisa jadi ada asmanya juga, atau kalau jika tidak asma bisa jadi biduran atau sering badannya gatal-gatal atau kering gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Ya. Obat asma tolong. Udah diminum itu aja, jangan sering buat katanya. Ya. Bingung apa saya tuh. Kalau kondisinya stabil, dikasih obat membaik, berarti kan tidak perlu uap, Bu. Berarti ya dilanjutkan obat minumnya. Tapi kalau udah minum obat, dipakai spray, nggak mempan, berarti kan pilihan terakhir harus diuap kan? Ya, jangan dibiarkan di rumah ya, Bu. Takutnya nanti sesak. Ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu? Ada ibu tuh di ujung. Oh iya, ibu silahkan. Saya aja yang ke sana, Bu, nggak apa-apa. Dengan ibu siapa, Bu? Pertanyaannya gitu. Anak saya itu waktu masih kecil itu tuh kejang itu udah 4 kali. Terus habis kejang itu sekarang jadi tipes. Apa pencegahannya itu, Bu? Pencegahannya ya. Ya. Masalahnya tuh kalau tipes itu tuh susah sembuhnya kalau udah sakit tipes itu. Lama nih. Jadi mintanya dirawat terus. Ya, baik. Pencegahannya gitu loh, Bu. Ya, boleh. Agak di luar topik nggak apa-apa ya, Nggak Dok, ya, apa-apa. Andi? Makasih, Ibu. Ya, terutama itu kejang-kejang dulu gitu, Bu. Oh, ada kejangnya. Itu masih balita itu kejang udah 4 kali itu. Nanti sekarang Kejang kok udah habis balita nambah minyak tipes gitu. Itu yang dia. Silahkan, Dok. iya. Berarti anaknya masih rutin, masih kejang sekarang ya, Bu? Kalau kejang itu langsung bulan Waktu bayi. kalau sekarang ya masih. Oh, sekarang masih ada berarti ya. Sebenarnya kalau kejang dengan tipes itu beda, Bu. Kalau kejang ya penyebabnya ada yang lain, tapi kalau tipes itu penyebabnya paling sering adalah bakteri. Nah, kalau kejang tidak menyebabkan tipes, Bu. Tapi kalau tipes bisa menyebabkan dia infeksi berarti kan. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya kejang. Nah, kalau Ibu bilang kalau setiap kejang tipes, sebenarnya saya curiganya tipesnya yang bikin kejang, seperti itu. Nah, kalau untuk mencegahnya bagaimana tipes? Kalau tipes itu kan bakteri, paling sering itu dia infeksinya di usus. Nah, kita curiganya adalah paling sering infeksi di usus adalah paling sering ya tipes ya, itu adalah karena pola makan. Jadi pola makannya entah yang tidak bersih, dari pengolahan makanan yang tidak bersih itu bisa menyebabkan terjadinya bakteri tipesnya itu berkembang biak. Nah, dia nanti infeksinya di usus, itu yang bikin anaknya sering ada gejala di perut, ada di ususnya itu. Seperti itu. Nah, kalau Ibu bilang mencegahnya bagaimana caranya? Ya berarti harus pola makan yang sehat. Mungkin harus sering masak di rumah saja, harus kasih tahu ke anaknya. Anaknya masih bayi ya, Bu ya? Atau sudah SD? SD ya. Oh, 4 tahun. Oh, oke. Tetanggaan berarti ya.
Ya berarti kalau SD kan berarti sudah sering jajan di luar berarti ya. Oh di luar, iya takutnya berarti takutnya dari luar Bu, anaknya sering jajan di luar karena makanan di luar kan kita tidak tahu bersih atau tidak. Itu kalau pada anak tertentu dia lebih mudah infeksi seperti itu. Kalau dia terinfeksi ya. Jadi kalau kejang dengan tipes tidak berhubungan. Tapi kalau tipes menyebabkan kejang iya. Ya, seperti itu. Berarti anaknya masih sering kejang ya sekarang ya? Oh ya. Oh, menggigil atau Oh, kalau kaku kita takutnya itu benar-benar kejang ya, Bu. Ya, harus diobati ya, Bu. Kejangnya jangan dibiarkan. Karena kalau kejangnya udah lebih dari sampai 6 menit, kita takutnya otaknya enggak dapat oksigen. Nanti kasihan anaknya nanti nggak sadar segitu ya. Mungkin udah diperiksa ya demamnya ya Bu. Ya kejangnya ya jangan dibiarkan di rumah ya. Ya. Oh ya. Baik, demikian tadi sekilas tentang pneumonia ya dok ya, walaupun beberapa pertanyaan agak di luar topik, tapi tidak apa-apa ya dok ya, karena masih berkaitan. Memang sekilas asma dengan sesak nafas itu mirip gejalanya ya dok, tapi mungkin pneumonia itu infeksi ya, karena infeksi, tapi kalau asma itu Dari keturunan. gitu ya, dok. Mungkin itu saja dari kami, semoga apa yang kami sampaikan hari ini